Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang zat aditif dan zat adiktif. Di sini terdapat sebuah gambar berupa gambar gula aren dan gambar rokok. Dari gambar tadi, apakah kalian tahu termasuk jenis zat apakah dua gambar yang ditampilkan sebelumnya? Apakah termasuk zat aditif? Ataukah zat adiktif? Mari kita bahas dalam video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Zat adiktif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses reproduksi, pengemasan, atau penyimpanan dengan maksud tertentu. Penambahan zat adiktif dalam makanan berdasarkan pertimbangan agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga, dan untuk mempertahankan nilai gizi yang mungkin rusak atau hilang selama proses pengolahan. Pada awalnya, zat-zat adiktif tersebut berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan yang selanjutnya disebut sebagai zat adiktif alami. Umumnya, zat adiktif alami tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Akan tetapi, jumlah penduduk bumi yang semakin bertambah menuntut jumlah makanan yang lebih besar, sehingga zat adiktif alami tidak mencukupi lagi. Oleh karena itu, industri makanan memproduksi makanan yang memakai zat adiktif buatan atau sintesis. Dengan bahan baku pembuatannya adalah zat-zat kimia yang kemudian direaksikan. Bahan pewarna adalah zat adiktif yang ditambahkan untuk meningkatkan warna pada makanan dan minuman. Bahan pewarna dicampurkan untuk memberi warna pada makanan, meningkatkan daya tarik visual pangan, merangsang indera penglihatan, menyeragamkan dan menstabilkan warna, dan menutupi atau mengatasi perubahan warna. Terdapat dua jenis pewarna pada makanan, yaitu pewarna makanan alami dan pewarna sintetis buatan. Yang pertama itu, pewarna makanan sintetis itu terbuat dari bahan kimia yang dipilih karena memiliki beberapa keuntungan dibanding pewarna alami, yaitu harganya yang murah, praktis dalam penggunaannya, warnanya yang lebih kuat, warna yang lebih bermacam, dan warnanya tidak akan rusak karena proses pemasakan. Penggunaan bahan pewarna buatan untuk makanan harus melalui pengujian yang tepat untuk kesehatan konsumen. Contoh bahan pewarna buatan seperti Tazranin untuk warna kuning, Brilliant Blue untuk warna biru, Ultraviolet untuk warna merah. Meski aman dalam takaran tertentu, namun sebaiknya untuk tidak dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan terus-menerus. Penggunaan pewarna buatan secara aman sudah begitu luas, tetapi masih ada ditemukan penggunaan warna makanan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Salah satunya itu pewarna tekstil yang sering disalahgunakan sebagai pewarna makanan. Salah satunya itu rodamin di pewarna makanan berwarna merah dan metanyl yellow pewarna makanan berwarna kuning. Selanjutnya itu pewarna alami. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, baik dari tumbuhan ataupun dari hewan, seperti misalnya kunyit yang berwarna kuning, daun fuji dan daun pandan yang berwarna hijau, warna telang atau biru keunguan dari bunga telang, warna gula kelapa yang warnanya merah dan kecoklatan. Warna alami ini sangat aman bagi kesehatan manusia. Warna alami mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu lebih sehat untuk dikonsumsi daripada pewarna buatan. Namun, pewarna makanan alami memiliki beberapa kelemahan, yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma yang khas yang mungkin tidak diinginkan dalam makanan. Warnanya juga mudah rusak saat proses pemasakan, dan warnanya itu kurang kuat, jadi bisa berubah menjadi lebih pucat, dan macam-macam warnanya itu terbatas. Baiklah, jenis zat aditif selanjutnya yaitu membahas mengenai pemanis. Pasti kalian pernah mengonsumsi gula, bukan? Gula adalah salah satu contoh
dari pemanis yang pastinya sering kalian temui di rumah. Pemanis terdiri dari pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami merupakan bahan pemberi rasa manis yang diperoleh dari bahan nabati dan hewani. Contoh dari pemanis alami tentunya yang sering dikonsumsi sehari-hari, yaitu yang pertama gula pasir atau gula tebu yang merupakan pemanis yang paling banyak digunakan, misalnya itu untuk bahan membuat makanan. Yang kedua ada gula merah yang kebanyakan digunakan untuk membuat makanan tradisional, misalnya dodol, kue apem, dan gulali. Yang ketiga ada madu, yaitu pemanis alami yang dihasilkan oleh lebah madu. Dan yang keempat ada kulit kayu manis yang juga berfungsi sebagai pemanis. Selanjutnya, ada pemanis buatan yang merupakan senyawa hasil sintesis laboratorium yang menyebabkan rasa manis pada makanan. Contohnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada aspartam yang banyak digunakan dalam produk minuman ringan karena memiliki kalori yang sedang. Kemudian kedua ada sakarin yang merupakan pemanis buatan yang tidak berkalori. Sakarin ini sering digunakan di industri pembuat minuman kaleng atau kemasan. Kemudian yang ketiga, ada kalium asesulfam yang memiliki tingkat kemanisan sekitar 200 kali dari kemanisan gula pasir. Kemudian yang keempat, ada siklamat yang memiliki tingkat kemanisan 30 kali lebih manis dari gula pasir. Contohnya es krim, es puter, selai, saus, dan es lilin. Beberapa negara melarang penggunaan siklamat karena diperkirakan mempunyai efek karsinogen atau dapat menyebabkan pertumbuhan pada sel kanker. Baiklah, dari pemanis alami dan buatan yang dipaparkan tadi, pemanis alami tentu lebih aman digunakan, sedangkan pemanis buatan, pemakaiannya itu bisa menyebabkan efek negatif yang cukup berbahaya. Baiklah, selanjutnya ada pengawetan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di gambar tersebut merupakan contoh pengawetan yang mungkin pernah kalian konsumsi, bukan? Terdapat manisan dari buah-buahan dan ada pengalengan dari bahan makanan seperti pengalengan ikan. Kemudian terdapat pengawetan pembekuan, contohnya sosis agar makanan yang disimpan itu tetap awet. Kemudian ada juga pengasinan, contohnya di sini telur asin. Selanjutnya ada contoh dari pengawetan, contohnya itu ada makanan kaleng. Baiklah, saya Lilis Karlina dari kelas Indralaya akan menjelaskan tentang penyebab dan definisi zat adiktif. Baik, materi selanjutnya itu mengenai penyedap. Nah, jadi sebelum Ibu menyampaikan materi tentang penyedap, Ibu mau bertanya dulu. Kalau misalnya anak-anak Ibu sudah pernah makan masakan ibunya yang lezat, kemudian apakah ibu kita itu menggunakan penyedap? Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyedap itu? Ayo, siapa yang mau memberikan argumennya mengenai definisi penyedap itu apa sebenarnya? Oke, baik sekali. Masih ada yang memberikan argumen? Iya, jadi benar ya yang sudah dijelaskan, yang sudah didefinisikan oleh teman-temannya, bahwa sebenarnya penyedap itu adalah bahan tambahan makanan gitu. Dia hanya untuk menambah cita rasa pada makanan. Kemudian timbullah satu pertanyaan, kemudian apakah penyedap itu bisa menambah nilai gizi pada makanan? Ternyata tidak. Penyedap yang ditambahkan ke bahan makanan itu berkhasiat untuk menambah cita rasa saja, tapi tidak bisa menambah nilai gizinya. Nah, penyedap makanan itu sebagai penguat rasa, kemudian ada juga yang berkhasiat untuk menurunkan rasa amis pada ikan, ya. Kemudian ada penguat aroma buah-buahan. Di sini disajikan 3 gambar nih, ada penyedap rasa buatan, ada penyedap rasa alami, ada perisa buah-buahan. Yang pertama itu adalah penyedap rasa buatan.
Atau biasa anak-anak ibu kenal dengan MSG ya, atau mereknya itu ada yang Masako, ada yang Ajinomoto, yang seperti itu. Kemudian ada penyedap rasa alami. Penyedap rasa alami ini kayak misalnya daun pandan, kemudian ada bawang putih, bawang merah, dan sebagainya yang berasal daripada alam. Kemudian perlu dipahami bahwa sebenarnya penyedap rasa buatan itu adalah tiruan dari penyedap rasa alami ternyata ya. Kemudian ada perisa buah-buahan. Di sini ditunjukkan gambar jelly ya. Kalau misalnya anak-anak ibu pernah makan jelly, nah ada rasanya rasa anggur, ada rasa melon, ada rasa stroberi. Ternyata di jelly yang kita makan itu ada perisa buah-buahan sehingga rasanya bisa menyerupai penyedap rasa alami tadi. Kemudian setelah membahas mengenai zat aditif, yang selanjutnya akan Ibu bahas adalah zat adiktif. Nah, pada slide ini Ibu akan membahas definisi sebenarnya apa yang dimaksud dengan zat adiktif. Siapa lagi yang mau memberikan argumennya terkait dengan zat adiktif itu sebenarnya apa gitu? Iya, ada yang bilang bahwa zat adiktif itu dalam bentuk narkoba. Kemudian ada yang bilang bahwa zat adiktif itu misalnya kayak kopi ya. Jadi benar sekali. Sebenarnya zat adiktif itu dia bisa berupa obat atau bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme itu dapat menyebabkan kerja biologi yang menimbulkan satu ketergantungan. Jadi kalau misalnya anak-anak ibu pernah mengkonsumsi yang namanya kopi, kemudian kalau misalnya bertamu ke rumah tetangganya atau ke rumah temannya disuguhkan dengan yang namanya teh, ternyata mereka merupakan bagian daripada zat adiktif. Ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah ketergantungan, kecanduan dengan yang namanya zat adiktif, kayak misalnya anak-anak ibu punya saudara atau punya ayah yang setiap harinya harus mengkonsumsi kopi, berarti sudah ketergantungan. Kalau misal berhenti mengkonsumsi ketika sudah ketergantungan, apakah ada efek tertentu Bu? Iya ada gitu. Efeknya adalah ingin menggunakan secara terus-menerus. Jadi kalau sudah kecanduan dengan kopi, ya kita harus secara terus-menerus akan selalu ingin mengkonsumsi kopi. Seperti itu. Kalau misalnya berhenti mengkonsumsi dalam keadaan yang sudah ketergantungan, apakah ada efek tertentu? Iya ada. Efeknya lelah yang luar biasa atau rasa sakit yang luar biasa. Kayak yang tadi sudah dijelaskan bahwa zat adiktif ini berupa obat-obatan juga, kayak misalnya penyalahgunaan narkoba yang akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Seperti itu. Baiklah, materi selanjutnya membahas terkait macam-macam zat adiktif. Yang pertama yaitu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, di mana sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan sering kita mengkonsumsi bahan makanan atau minuman yang mengandung zat adiktif tersebut. Adapun zat adiktif yang bukan narkotika dan psikotropika, yang pertama itu ada kafein, di mana tanpa kalian sadari yang sering kalian konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yaitu kopi dan teh. Bagi kalian yang mengkonsumsi kopi dan teh, kalian harus mengetahui kandungan zat yang ada dalam kopi dan teh ini, di mana kandungan kafein ini terdapat dalam minuman kopi dan teh tersebut. Antara kopi dan teh ini, apakah kalian tahu mana yang lebih beresiko tinggi jika dikonsumsi terlalu berlebihan? Jawabannya adalah kopi, di mana kopi ini memiliki kandungan kafein lebih tinggi daripada teh. Kopi ini tidak dianjurkan untuk kita konsumsi secara berlebihan atau terus-menerus, karena kafein dalam kopi ini dapat meningkatkan respon kewaspadaan pada otak kita. Sedangkan teh itu lebih aman dan baik dikonsumsi. Tetapi kita mengkonsumsi teh itu harus dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Selanjutnya ini ada nikotin. Kalian pasti sering melihat orang-orang di sekitar kalian yang sedang merokok.
Rokok ini mengandung zat nikotin yang dibuat dari daun tembakau dengan campuran bunga cengkeh dengan melalui beberapa proses-proses tertentu. Kandungan nikotin dalam rokok inilah yang menyebabkan orang kecanduan dalam rokok atau ketergantungan dalam rokok. Dan rokok ini juga sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, zat adiktif narkotika. Coba kalian perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Di mana gambar pertama ini ada ganja, sabu, ekstasi, triklona, alprazolam, trihex, tembakau gorila, dan mushroom. Di mana semua jenis zat ini merupakan zat adiktif narkotika. Pasti ada sebagian dari kalian yang mengetahui salah satu jenis dari zat-zat adiktif narkotika ini. Zat adiktif narkotika ini merupakan zat yang sangat berbahaya, khususnya untuk tubuh kita, dan penggunaannya pun dilarang di seluruh dunia. Apakah kalian tahu apa saja itu efek yang berdampak dari penggunaan zat adiktif narkotika ini? Penggunaan zat adiktif narkotika ini tidak akan memberikan efek positif untuk tubuh kita, melainkan akan memberi efek negatif untuk tubuh kita. Karena jika digunakan akan mengalami penurunan kesadaran bagi tubuh kita dan juga mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan penggunaannya pun terus merasa ketergantungan dari zat adiktif narkotika ini. Akan tetapi perlu kalian ketahui, jika kita menyimpan salah satu jenis dari zat adiktif narkotika ini, kita akan dikenakan hukuman yang sangat berat dalam negara kita maupun di seluruh dunia, misalkan saja hukuman mati. Ini karena zat narkotika ini sangat berbahaya untuk tubuh kita. Akan tetapi, zat adiktif narkotika ini hanya diperbolehkan di dunia kesehatan atau dunia medis saja. Karena bagi dunia kesehatan atau dunia medis, zat narkotika ini berfungsi sebagai obat bius yang digunakan untuk seseorang yang operasi. Akan tetapi penggunaan zat adiktif narkotika ini jika digunakan dalam dunia kesehatan itu digunakan dengan beberapa prosedur atau digunakan sesuai dengan prosedur yang ada dalam standar kesehatan internasional. Baiklah, di sini saya Ulfa Daniati akan menjelaskan mengenai zat adiktif psikotropika. Nah, tahukah kalian apa itu zat adiktif psikotropika? Jadi, zat adiktif psikotropika merupakan zat atau obat alami maupun sintesis yang bukan merupakan narkotika dan berpengaruh selektif pada saraf pusat. Contoh dari zat adiktif psikotropika ini terbagi yang pertama, yaitu sedatif hipnotik. Nah, sedatif hipnotik merupakan golongan obat pendepresi susunan saraf pusat atau SSP yang berefek bergantung pada dosis, mulai dari yang ringan yaitu menyebabkan tenang dan kantuk, menginduksi tidur, hingga yang berat yaitu menghilangkan kesadaran keadaan anestesi, koma, dan mati. Di sini ada gambar berupa contoh dari obat-obatan sedatif hipnotik. Selanjutnya ada amfetamin atau stimulan. Nah, jadi amfetamin ini adalah obat yang digunakan untuk menangani gangguan narkolepsi, penyakit Parkinson, dan obesitas. Jadi, amfetamin ini adalah stimulan kuat yang bekerja memengaruhi sistem saraf pusat untuk meningkatkan kadar dopamin dalam otak. Nah, dopamin itu adalah
zat kimia yang dikaitkan dengan rasa tenang, senang, dan bahagia. Di sini ada gambar contoh dari amfetamin. Yang pertama, heroin. Di sini heroin, salah satu jenis obat golongan narkotika. Obat yang seringkali disalahgunakan ini dapat menimbulkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, dan menyebabkan kecanduan. Nah, di Indonesia, heroin ini juga dikenal dengan sebutan putau. Selanjutnya ada kokain. Kokain adalah obat stimulan kuat yang sangat adiktif. Seperti kebanyakan stimulan lainnya, zat ini langsung memengaruhi fungsi otak penggunanya. Kecanduan jangka panjang dapat menyebabkan berbagai masalah fisik dan psikologis yang parah. Bahkan, zat yang satu ini dapat menyebabkan kematian. Nah, yang ketiga ini ada sabu-sabu. Sabu-sabu merupakan narkotika. Sabu-sabu ini merupakan kelompok narkotika yang merupakan stimulan sistem saraf pusat. Nah, sabu-sabu ini dikenal juga dengan julukan lain seperti gelas, quartz, hierophon. Nah, dan umumnya sabu-sabu ini berbentuk kristal berwarna putih seperti gula pasir atau bumbu penyedap makanan. Seperti kita lihat ini berikut ini. Selanjutnya yaitu halusinogen. Nah, halusinogen ini berpengaruh terhadap persepsi bagi penggunanya. Orang yang mengkonsumsi obat tersebut akan menjadi orang yang sering berhalusinasi. Misalnya, mereka mendengar atau merasakan sesuatu yang ternyata tidak ada. Pengaruh halusinogen ini sangat bervariasi, sehingga sulit diramalkan bagaimana atau kapan mereka mulai berhalusinasi. Contoh dari halusinogen ini, seperti kita lihat di gambar, ada tanaman ganja. Kalian pernahkah dengar apa itu ganja? Nah, ganja juga disebut dengan marijuana, merupakan psikotropika yang mengandung tetrahidrokannabinol dan cannabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi salah satu bahan rokok untuk dihisap supaya efek dan zatnya bereaksi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Adapun contoh dari zat aditif dan zat adiktif yaitu pewarna. Pewarna di sini bertujuan untuk mempercantik makanan agar terlihat lebih cerah dan menarik. Pewarna alami berasal dari tumbuhan dan buah-buahan, misalkan hijau dari pandan, merah dari stroberi, dan ungu dari anggur. Sedangkan pewarna buatan ini berasal dari reaksi kimia sintetis, misalkan alpha-karoten yang memiliki warna mirip seperti wortel. Selanjutnya pemanis. Di mana ada gula, di situ ada semut, karena semut menyukai pemanis alami seperti gula pasir dan gula aren. Ada juga pemanis buatan yang memiliki rasa manis hampir sama bahkan melebihi pemanis alami, misalnya yaitu suklamat dan kalium asesulfat. Selanjutnya pengawet. Sama halnya seperti mumi yang diawetkan, makanan juga bisa diawetkan agar bertahan cukup lama sebelum membusuk. Seperti bahan pengawet benzoat untuk mengawetkan makanan ringan, asam askorbat untuk mengawetkan daging olahan, natrium nitrat untuk keju, dan asam propinat untuk roti. Ada juga pengawet alami yaitu seperti pengasinan, pemanisan, pengasapan, pemanasan, pendinginan, serta pengeringan. Selanjutnya yaitu penyedap yang berguna untuk menciptakan cita rasa yang sedap, yaitu contohnya micin, penyedap buatan yang terbuat dari fermentasi tetes tebu dan dibantu bakteri Micrococcus brutamicus. Sedangkan penyedap alami yaitu garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, merica, dan lainnya. Pada video selanjutnya ini terdapat seorang remaja yang sudah memegang sebuah rokok di tangannya. Ia berniat untuk mencontoh teman-temannya dan mendekati teman-temannya tersebut. Remaja ini tampak bingung akan hal yang dilakukan oleh teman-temannya tersebut.
Karena terdapat banyak asap di sekitarnya yang berasal dari rokok yang dihirup teman-temannya. Kemudian remaja ini penasaran apa yang dilakukan teman-temannya tersebut. Kemudian asap rokok itu mulai terhirup melalui saluran pernapasannya dan membuat paru-parunya bekerja lebih cepat. Dan akhirnya remaja tersebut membuang rokok di tangannya dan meninggalkan teman-temannya yang sedang merokok tersebut. Pada video selanjutnya terdapat sekelompok anak sekolah yang sedang berkumpul di sebuah tempat. Ternyata sekelompok anak tersebut sedang pesta sambil meminum minuman keras tanpa adanya pengawasan dari orang tua dan berlangsung hingga tengah malam. Selanjutnya, kita akan memasuki tahap evaluasi dan tahap kesimpulan. Baiklah, dari penjelasan materi dan contoh-contoh tadi, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Dan kemudian, apakah kalian bisa membedakan pengertian dari zat adiktif dan zat adiktif? Dan apa saja sih contoh dari zat adiktif dan zat adiktif dalam video-video pembelajaran yang telah disajikan tadi? Baiklah, dapat kita simpulkan dari penjelasan materi-materi dan contoh-contoh yang telah disajikan tadi bahwa zat adiktif merupakan zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi pengemasan dan penyimpanan untuk tujuan tertentu. Sedangkan zat adiktif seperti obat-obatan dan bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh makhluk hidup itu dapat menyebabkan kerja biologi, menimbulkan ketergantungan, dan akan berefek jika terus-menerus digunakan. Kemudian, dari contoh-contoh video pembelajaran zat adiktif dan adiktif tadi, yang termasuk dari contoh zat adiktif yaitu pewarna, penyedap, pengawet, dan pemanis. Sedangkan contoh dari zat adiktif adalah rokok dan minuman keras. Adapun zat adiktif yaitu merokok dan minuman keras merupakan hal yang berbahaya karena dalam kedua zat tersebut mengandung zat-zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan tubuh. Maka dari itu, untuk anak sekolah, janganlah sesekalinya mencontoh hal-hal tersebut. Demikian video pembelajaran terkait materi zat aditif dan zat adiktif yang telah kami sajikan. Semoga dapat dipahami dan menjadikan pengetahuan kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.